Sore ini saya berada di suatu komplek persawahan yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Ini sekitar jam 5 menjelang setengah 6, jam 5 lebih seperempat. Ini saya di sini di sebuah komplek persawahan. Ini saya mau cerita sedikit tentang apa-apa yang terjadi di tempat-tempat di senja seperti ini. Ini orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu berpesan bahwa kalau senja menjelang maghrib seperti ini, terutama anak-anak kecil ini dilarang bermain di luar rumah. Kenapa? Karena di luar rumah ini banyak hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Ini orang-orang tua pernah cerita bahwa saat-saat seperti ini adalah pergantian antara alam nyata dan alam tidak nyata. Artinya apa? Saat-saat seperti ini menjelang maghrib seperti ini pintu, itu kata mbah-mbah kita dulu, pintu alam gaib itu dibuka. Jadi banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang berkeliaran di sore seperti ini. Ini ceritanya dulu. Ini ada seorang anak yang bermain di sawah seperti ini. Kemudian menjelang maghrib seperti ini belum pulang. Ditunggu orang tuanya tetap belum pulang. Akhirnya dicari-cari. Anak itu sempat hilang ya. Akhirnya hilang itu dicari sampai maghrib, akhirnya ketemu jepiping atau sembunyi ketakutan di suatu tempat di bawah pohon gitu ya, bawah pohon besar di sebelah timur sana. Nah, katanya anak ini bingung, tidak bisa pulang, dan ketika ditanya ada apa itu tidak bisa ngomong jelas, omongnya gagu, au seperti itu ya, au seperti itu. Akhirnya saya sampai di rumah itu, orang tuanya memercikkan air wudhu kepada anak itu tadi, karena diyakini mungkin ada bangsa gaib yang ikut di situ. Akhirnya setelah memercik air wudhu, anak itu dari si turahan, kelebihan air wudhunya itu diraupkan di wajahnya. Akhirnya anak itu sadar dan kemudian bisa cerita yang banyak. Katanya itu tadi dia itu dibuat bingung, tidak bisa pulang, padahal ya alamnya seperti ini. Padahal kalau pulang ya biasa, tapi karena pada waktu ada hal yang tidak benar dari makhluk yang tidak kelihatan mata, akhirnya sulit pulang. Seperti anak bingung. Wong Jawa ngarani, orang Jawa bilang ngarani hampir kesambet ya. Lama kelamaan bisa kalap. Kalap itu hilang di bawah makhluk-makhluk yang tidak kelihatan mata. Ini sebuah komplek persawahan. Ini biasanya untuk main anak-anak. Anak-anak itu main di sini, atau orang-orang dewasa kalau lari-lari itu di sini. Untuk lari pagi atau apa juga di sini. Tapi ya ini tadi, kalau maghrib ya diusahakan pulang, karena kalau tidak pulang nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nanti siapa yang rugi? Yang rugi tentunya kita juga, kita yang melakukannya. Nanti susah jadinya, susah. Itulah beberapa cerita. Nanti saya ceritakan hal-hal yang ada hubungannya dengan kegaiban. Ini ada ceritanya. Ini seorang tetangga saya. Ini setiap menjelang maghrib ini kerasukan setan. Karena sudah berulang kali dan diawali dengan sesudah ini menjelang maghrib seperti ini. Dia sampai ngamuk-ngamuk, sampai mau membunuh orang, membawa belati, dan ketika dipegang oleh banyak orang itu orang tidak mampu menahan gerakannya dia yang begitu kuat itu, tidak mampu, sama sekali tidak mampu. Maka ya itu tadi, akhirnya orang itu tadi diceluk ke dukun, diceluk Mbah Yai, akhirnya disadarkan untuk tidak melakukan apa-apa yang membahayakan dirinya. Nah, ini
Seperti itu ceritanya. Jadi gimana, bahaya ini kalau maghrib seperti ini, bahaya ya, bahaya. Ketika saya remaja dulu pernah ini, ketika di masjid itu seorang teman itu duduk di depan pintu, sementara anak-anak sudah sholat, dia itu tempat tengah melamun di depan pintu. Akhirnya itu anak itu akhirnya kerasukan setan sehingga berapa saat kemudian mengamuk seperti saya katakan di depan. Anaknya itu sudah langganan untuk kerasukan. Ini mulanya apa? Karena dia itu sering itu tadi melamun di depan pintu sementara maghrib sudah tiba. Makanya orang tua dulu melarang anak-anak kalau sudah menjelang maghrib seperti ini harus ada di dalam rumah, tidak boleh keliaran di luar, tidak boleh keluyuran, karena seperti saya katakan tadi, ini hal-hal yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi seperti itu. Anaknya seperti anak yang saya sebutkan tadi, anak yang kerasukan setan itu sekarang sudah diurang, dan konon ceritanya sudah pindah rumah dari desa saya ke daerah, kalau tidak salah ke daerah Nganjuk. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah masih hidup atau enggak, tapi saya tidak tahu, tidak paham, karena lama sudah tidak berhubungan. Ini sangat berbahaya kalau maghrib seperti ini. Makanya mohon anak-anak, saudara-saudara kita, kalau sudah maghrib ini diusahakan pulang ke rumah, biar nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ceritanya. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa bermanfaat, dengan harapan nanti kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena kesembronoan kita saat di depan rumah. Sekian, mudah-mudahan ini kalau Anda senang, ini sampan subscribe, sama like, sampan Anda komen, biar nanti channel saya ini lebih bermanfaat. Saudara, dulur-dulur kabeh sing seneng ambek channel kula, channel saya ini, saya berada di sawah, di sebuah persawahan yang tidak jauh dari rumah saya. Ini mudah-mudahan semua itu pengalaman bagi kita, karena ada juga seorang teman saya ini masuk waktu maghrib begini masih berada di sebuah situs purbakala tak jauh dari rumah saya. Akhirnya dia itu sering main ke situ. Dia itu pintar, jadi orang pintar, tapi akhirnya yaitu tadi, akhirnya seperti orang gila sampai menjelang hidupnya seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi, sering melamun, sering di tempat-tempat yang gelap menjelang maghrib, apalagi di situs-situs purbakala yang tentu saja tidak baik untuk perkembangan jiwa maupun raganya bagi orang-orang yang pengen selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan Anda itu bosan untuk menonton channel saya, walaupun mungkin hanya channel yang sederhana, karena saya menginginnya itu memang yang ringan-ringan saja, ringan tapi bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.